Olahraga arus deras atau lebih dikenal dengan sebutan arung jeram dapat dikategorikan sebagai olahraga dan petualangan alam bebas. Karena tidak saja mengandung unsur olahraga, tetapi juga petualangan dengan berbagai resikonya. Sejarah petualangan ini di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras. Dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung yaitu Wanadri dan Jakarta yaitu Mapala UI. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati. Pada tahun 1975, Wanadri menggelar Citarum Rally 1. Sekitar tahun 1975, Mapala UI mengembangkan juga olahraga ini dengan istilah arung jeram dan terus berkembang sampai sekarang. I need nothing to travel to see. I need nothing. I need nothing. Manajemen kegiatan olahraga arus deras. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan keluar lapang, kita membuat rencana kegiatan atau konsep kegiatan. Dalam mengonsepkan kegiatan, kita menyiapkan data mengenai sungai mana yang akan diarungi, seperti grade-nya, pos evakuasi, base camp, start dan finish. Untuk memastikan data, kita bisa melakukan survei secara langsung maupun dari data yang sudah ada. Yang kedua, mengenai sistem pengarungan. Ada dua sistem pengarungan, yaitu konvoy dan running cover. Konvoy adalah pengarungan yang dilakukan secara terus-menerus seperti konvoy atau karnaval. Kalau running cover, bergantian melewati jeram dan saling mengamankan antar tim. Di Impala UB, kami biasa menggunakan sistem running cover. Lalu yang ketiga ada manajemen food and water, MFW biasanya. MFW-nya, ketika melakukan pengarungan, kita membawa air kegiatan sebanyak 800 ml per orang, membawa snack yang tidak mudah hancur. Lalu untuk makan pagi dan makan malam, biasanya bisa membeli di sekitar base camp atau bisa memasak. Lalu yang keempat, komunikasi lapangan. Untuk di tim, kita bawa minimal satu alat komunikasi seperti HP atau HT. Fungsinya untuk menghubungi pihak operator, rumah sakit, sekretariat, dan lain-lainnya saat terjadi insiden atau hal apapun. Komunikasi di dalam olahraga arus deras sangatlah penting. Komunikasi tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan peluit. Peluit ditiup 1 kali tanda perhatian atau kewaspadaan untuk lebih berhati-hati. Peluit 2 kali tanda untuk maju atau lanjut, dan peluit 3 kali tanda ada bahaya dan diharuskan berhenti atau menepi. Lalu yang kedua bisa menggunakan dengan dayung. Dengan dayung, jika dayung diangkat horizontal, maka tandanya kita harus berhenti. Jika dayung diangkat ke atas dengan posisi vertikal, maka tim bisa melanjutkan perjalanan. Lalu yang ketiga dengan tangan. Jika kedua tangan orang yang memandu posisinya lurus di depan dada, maka kita harus lurus. Jika tangan kanan direntangkan ke kanan dan tangan kiri lurus, maka diharuskan berjalan ke arah kanan dan sebaliknya. Dan yang terakhir, jika salah satu tangan direntangkan dan yang satunya berputar-putar di atas kepala, itu berarti awak diarahkan untuk menepi dan arahnya tergantung dengan tangan yang direntangkan. Lalu yang kelima adalah manajemen packing. Untuk packing di dryback maupun di karier, yang soft di bawah agar empuk dan hard di atasnya. Karakter dan istilah sungai.
Untuk yang pertama ini ada di karakter sungai. Karakter sungai yang pertama adalah volume air. Besarnya volume air sungai tergantung daerah aliran sungai yang dialirinya dan juga jumlah curah hujan yang turun pada daerah aliran sungai tersebut. Lalu yang kedua ada tingkat kemiringan atau kecuraman, biasanya disebut dengan gradien atau menunjukkan rata-rata penurunan dalam suatu jarak tertentu. Setiap sungai pada jarak tertentu mempunyai tingkat kecuraman yang berbeda-beda. Gradien dapat dihitung di peta topografi. Lalu yang ketiga ada tonjolan dasar sungai. Letak batuan atau tonjolan di dasar sungai yang tidak beraturan mengakibatkan turbulensi aliran sungai. Semakin tidak beraturan letak batu di dasar sungai, semakin besar pula pusarannya. Lalu yang keempat, penyempitan lebar penampang sungai. Penampang sungai tidak selalu sama lebarnya. Semakin sempit penampang sungai, semakin deras pula arusnya. Biasanya setelah penyempitan, maka akan terbentuk ombak beruntun. Istilah sungai. Yang pertama, mainstream. Mainstream atau lebih dikenal dengan arus utama. Sebuah arus yang paling besar dibanding arus-arus lainnya. Arus utama sangat mudah dikenali dan biasanya digunakan sebagai jalur pengarungan. Yang kedua, standing wave. Standing wave merupakan gelombang yang terbentuk akibat adanya perbedaan kecepatan arus ketika melewati dasar sungai, dengan kemiringan yang berbeda pula. Yang ketiga, reverse stream. Reverse stream atau arus balik merupakan arus yang berputar ke atas diakibatkan adanya perubahan bidang jatuh yang cukup drastis. Dan reverse stream terbagi menjadi tiga, yaitu hull, hidrolik, dan backcurling. Hull yaitu arus dari bawah yang berputar ke belakang akibat adanya batu di bawah permukaan yang menghalangi arus. Hidrolik yaitu arus yang berputar dari bawah akibat adanya arus yang turun secara vertikal, seperti air terjun. Backcurling yaitu arus yang terbentuk akibat pertemuan dasar sungai yang terjal dengan dasar sungai yang landai. Yang keempat, eddies. Eddies atau pusaran air merupakan tempat di mana aliran sungai berhenti atau mengalir ke atas hulu sungai. Lalu ada cushion yang kelima. Cushion merupakan gerak arus sungai berupa ombak dan riak yang terbentuk akibat benturan sungai dengan batuan yang timbul di atas permukaan. Yang keenam, tongway atau lidah arus merupakan arus yang terbentuk akibat adanya dua arus yang menabrak rintangan yang mengambang di permukaan. Lalu yang ketujuh ada pillow. Pillow atau tonjolan air merupakan gerak arus yang terbentuk ketika air sungai melewati batuan yang dekat dengan permukaan. Yang kedelapan ada bench atau belokan sungai, merupakan bagian sungai yang berkelok-kelok atau tikungan sungai. Yang kesembilan ada flat. Flat merupakan gerak arus sungai yang tenang atau tidak berarus. Yang ke-10 ada rock. Rock atau batuan merupakan salah satu ornamen sungai yang muncul ke permukaan air dan mempengaruhi arus sungai. Lalu yang ke-11 ada strainer. Strainer merupakan rintangan yang menghalangi arus utama sehingga menghalangi ruang gerak perahu. Strainer dapat berupa pohon tumbang atau ranting-ranting atau rintangan-rintangan lain yang ada di sungai. Lalu yang ke-12 ada undercut. Undercut merupakan rongga yang berbentuk akibat terkipisnya dinding sungai. Yang ke-13 ada cerukan. Cerukan merupakan bentukan sungai yang terjadi akibat gerusan arus deras. Cerukan biasanya terdapat pada belokan sungai. Lalu yang ke-14 ada bottleneck. Bottleneck merupakan penyempitan yang terjadi pada dinding sungai yang bentuknya menyerupai leher botol. Bottleneck menyebabkan arus sungai mengalir lebih deras. Lalu yang ke-15 ada shallow. Shallow atau pendangkalan sungai merupakan penurunan permukaan air akibat semakin melebarnya penampang sungai. Chase the neon throne. If I could only let go. A crown with gems and gold. Lead me like a cannonball. Chase the neon throne.
posisi di perahu, yaitu duduk di tabung perahu. Ada beberapa posisi duduk yang bisa diterapkan, yaitu woman style, yaitu kedua kaki masuk di dalam perahu dan dijepitkan ke sisi bawah toat untuk kuda-kuda. Lalu ada cowboy style, salah satu kaki dimasukkan ke dalam perahu dan dijepitkan ke sisi bawah toat untuk kuda-kuda, satunya di luar perahu, seperti menunggangi kuda. Namun direkomendasikan untuk memakai woman style karena lebih enak untuk memperkuat kuda-kuda dan lebih nyaman. Beat me like a cannonball, chase the neon throng. If I could only let go. Dayung awak. Ada 4 jenis dayung awak yang digunakan untuk mengarahkan perahu. Yang pertama adalah dayung maju. Dayung maju berfungsi untuk menjalankan perahu ke depan. Lalu yang kedua ada dayung mundur. Dayung mundur berfungsi untuk menjalankan perahu ke belakang. Lalu yang ketiga ada dayung tarik. Dayung tarik berfungsi untuk menghindari tabrakan antara bagian belakang atau depan perahu dengan batu atau hambatan lain, dengan cara menggeser perahu ke arah yang diinginkan oleh skipper. Bisa dayung tarik kanan atau tarik kiri. Lalu yang keempat ada dayung pancung. Dayung pancung berfungsi untuk membelokkan perahu ke kiri atau ke kanan yang dilakukan oleh pendayung bagian depan untuk menghindari batu atau rintangan yang terletak di depan perahu yang dapat menyebabkan hambatan-hambatan yang terjadi saat pengarungan, dan sesuai dengan perintah skipper. Sebelum memulai kegiatan keluar lapang, kita diwajibkan untuk mempelajari self rescue atau renang jeram. Di dalam kegiatan olahraga arus deras, self rescue ini sangat penting dipelajari karena saat terjatuh dari perahu, kita berisiko tinggi untuk tenggelam atau tertabrak batuan sungai. Self rescue merupakan penyelamatan pertama kepada diri sendiri ketika perahu terbalik atau awak sendiri terjatuh dari perahu. Dalam melakukan self rescue ada beberapa teknik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kepala berada di arah hulu dan kaki berada di arah hilir. Lalu yang kedua, kepala menghadap ke hilir, posisi badan sejajar dengan permukaan sungai, posisi kaki seperti mengayuh sepeda. Ketika melewati jeram, posisi kepala membuang muka ke kanan atau ke kiri untuk menghindari jeram dan agar tidak terlalu banyak meminum air. Lalu posisi tangan terlentang ke kanan dan ke kiri untuk menyeimbangkan badan. Ketika sudah melihat edis atau bisa menepi, kita berusaha renang agresif untuk bisa menepi dan minggir. Action. Ya, perkenalkan, nama saya Ahnaf Menteka Jagat, NIM titik 2020 636-IMP. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan-peralatan apa saja yang digunakan dalam olahraga arus deras, utamanya set pribadi dan set tim. Langsung saja, mungkin yang pertama ini adalah set pribadi dulu ya. Yang pertama adalah helm. Ini helm khusus olahraga arus deras. Di sini ada lubang-lubang untuk membuang airnya. Jadi helm olahraga arus deras ini melindunginya sampai ke telinga. Karena kita berolahraga di sungai, jadi semuanya harus terlindungi. Dan di dalamnya ini juga ada gabus atau busa untuk melindungi kepala. Lalu selanjutnya ini ada pelampung. Ya, seperti sewajarnya pelampung. Pelampung di sini digunakan untuk mengambangkan badan atau tubuh kita agar tidak tenggelam. Karena kita berolahraga di dalam air. Bisa cut kan ini? Ntar langsung shoot. Ya, jadi dalam menggunakan pelampung semuanya harus diklikkan dari atas sampai bawah.
Jadi begini cara menggunakan pelampung. Kita rapetin semuanya, dan sebelum melakukan pengarungan kita harus melakukan double check semuanya, utamanya di pelampung juga. Lalu selanjutnya ini adalah flip line. Penggunaan flip line ini digunakan saat mungkin perahu sedang ngeflip atau terbalik di sungai, atau bahkan digunakan untuk merescue perahu atau merescue korban saat terjadi insiden. Cara penggunaannya cukup ditaruh sini saja, di bawah, di tengah-tengah perut lah, di bawah perut. Lalu ini ada karabiner oval non screw, jadi nggak ada pengaitnya. Ini digunakan juga untuk membantu dalam proses rescue dalam flip flop perahu juga. Flip flop itu ngebalikin perahu, misal perahunya ngeflip di sungai. Jadi seperti ini penggunaannya. Lalu tidak lupa juga ada pisau lipat sama fluid. Ini salah satu survival kit yang kita gunakan saat di sungai. Jadi fungsinya fluid untuk komunikasi di sungai. Karena di sungai biasanya harusnya deres ya, dan suaranya kurang kedengeran. Jadi sinyal-sinyal dari fluid ini sangat penting. Karena kalau cuma teriak aja tidak akan terdengar. Lalu ada pisau lipat. Ini bisa bebas ya, pakai pisau lipat yang seperti apa aja, yang praktis intinya. Ini fungsinya untuk membantu kita saat pengarungan di sungai. Bisa untuk memotong dahan-dahan atau hal-hal yang mengganggu saat pengarungan. Lalu selanjutnya ada throwback atau tali lempar. Ini fungsinya untuk rescue juga. Bila mana ada korban atau salah satu awak terpental atau di dalam tim terpental ke sungai, ini bisa digunakan untuk merescue. Bisa juga untuk merescue perahu juga. Bila mana perahunya ini tergerus oleh arus dan perlu direscue. Cara menggunakannya cukup dikaitkan saja di pinggang, senyaman mungkin saja. Begini, tidak mengganggu pergerakan, dicoba dulu aja senyamannya. Alas kaki bisa menggunakan sepatu orat, tapi di sini saya menyontohkan menggunakan sandal gunung, senyamannya saja. Yang penting tidak mengganggu pergerakan di dalam air. Lalu selanjutnya ada dayung. Ini sangat penting digunakan dalam olahraga arus deras. Ini fungsinya untuk menggerakkan perahu dengan dayungan. Untuk bagian-bagiannya ini ada T-grip, begini cara memegangnya. Lalu ada gagang dan bilah. Cara memegangnya cukup seperti ini, senyamannya. Tidak terlalu jauh dari bilah dan tidak terlalu ke tengah di gagangnya. Ya, lalu selanjutnya ada jam tangan untuk set pribadinya. Ini fungsinya ya pasti kalian semua udah tahu, buat menghitung estimasi waktu dan melihat jam tentunya. Untuk jam tangan yang pastinya pakai yang tahan air ya, karena kita olahraga di dalam air. Lalu mungkin yang terakhir adalah baju lapang. Baju lapang dan celana lapang. Ini senyamannya saja. Yang penting baju panjang dan mudah kering. Karena kita berolahraga di air. Lalu selanjutnya kita beralih ke set tim. Untuk set pribadinya udah cukup. Untuk di set tim sendiri di sini ada beberapa ya. Yang pertama pastinya ini pompa buat pompa perahu. Seperti ini. Lalu ada P3K. Ini kita bawa secukupnya dan selayaknya P3K lah. Yang penting ringkas dan bisa dimasukin dry bag. Lalu ini ada dry bagnya untuk wadah makannya snack ya, dan minum saat pengarungan, sama untuk wadah P3K. Lalu selanjutnya ini ada set rescue. Ini utamanya untuk rescue boot ya, untuk nge-rescue perahu bila mana kegerus arus dan tidak bisa lolos perahunya.
Ini ada karabiner trapezium screw, ada penguncinya di sini. Lalu ada pulley atau biasanya orang lain nyebutnya katrol. Lalu ada prusik panjang 1 dan pendek 1. Ini fungsinya untuk melakukan rescue perahu dengan menggunakan metode Z-Track. Lalu selanjutnya ada satu set repair kit. Ini fungsinya untuk ya misal ada alat-alat yang rusak saat melakukan pengarungan, itu bisa langsung digunakan. Biasanya isinya tutup perahu, T-grip, lem, dan beberapa survival kit seperti jarum dan benang buat ngejahit misal perahu atau alat-alat yang perlu dijahit saat melakukan pengarungan. Lalu yang terakhir adalah alat dokumentasi. Ini aku contohkannya menggunakan HP yang dikasih water case. Boleh menggunakan GoPro atau yang lainnya, yang penting tahan air. Tapi untuk praktisnya biasanya di Impala kita pakai HP yang dikasih water case. Yang penting tahan air. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari perahu ya di olahraga arus deras. Ini adalah perahu rubber, perahu karet. Bentuknya oval. Ini salah satu yang dimiliki Impala UB. Mungkin yang pertama bagiannya adalah tabung perahu. Jadi ini bentuknya tabung perahu. Terus ini ada tali perahu buat pegangan skippernya dan awak. Lalu ini ada namanya D-ring buat ngaitin perahunya. Tali dengan perahu, ngaitin tali dengan perahu. Lalu di sini ada toat. Ini fungsinya buat menjaga bentuk perahu untuk tetap oval ya. Lalu di sini ada tali toat juga. Ini bisa membantu untuk saat naik perahu. Jadi misal kita kejebur ke sungai atau terpental, ini bisa membantu saat kita naik ke perahu lagi. Oke, sini. Lalu selanjutnya ini ada floor atau lantai perahu ya. Terus di floor ini juga ada klep atau buat ngisi anginnya. Sini. Dan di tabung pun juga ada di toat. Lalu yang terakhir ini ada tali jangkar. Buat misal saat kita ngedis atau kita menepi, ini bisa buat pegangan atau tambatan ditaliin ke kayu atau apapun yang ada di pinggir sungai. Ya, selanjutnya adalah safe bailing. Jadi fungsinya safe bailing ini, kamera bisa mendekat mungkin untuk safe bailingnya. Memang ada beberapa jenis perahu. Ini adalah salah satu perahu generasi baru ya. Perahu-perahu yang dulu tuh nggak ada safe bailingnya. Jadi misal saat kita melakukan pengarungan, air yang masuk kita harus nguras dulu seperti sampan. Tapi kalau perahu-perahu yang sudah modern atau keluaran yang terbaru seperti ini, itu udah ada safe bailingnya, jadi nggak perlu menguras perahunya saat kemasukan air. Ya, itulah alat-alat yang digunakan dalam berolahraga arus deras, yaitu set pribadi dan set timnya. Untuk kalian semua, saya tunggu di pendidikan olahraga arus deras Impala UB. Bravo!